Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmiati dengan NIM 12050126068 dari kelas 4H pada mata kuliah Sistem Operasi jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama perbedaan antara proses dan thread, yang kedua perubahan status sebelum proses pada sistem operasi. Nah, perbedaan antara proses dan thread. Sebelum itu, kita ketahui dulu, apa itu proses? Secara umum, proses adalah rangkaian tindakan yang berkelanjutan untuk mencapai hasil tertentu. Prosesnya adalah pelaksanaan suatu program dan melakukan tindakan yang relevan yang ditentukan dalam suatu program, atau itu adalah unit eksekusi di mana suatu program berjalan. Sistem operasi membuat, menjadwalkan, dan mengakhiri proses untuk penggunaan CPU. Proses lain yang dibuat oleh proses utama dikenal sebagai proses anak. Secara sederhana, proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses sesuai kebutuhan. Semua program yang berjalan pada komputer menggunakan setidaknya satu proses atau thread untuk memaksimalkan kinerja prosesor. Pelaksanaan thread dan proses berbeda sesuai dengan sistem operasi yang tersedia. Nah, kemudian, apa itu thread? Dalam dunia IT, thread adalah eksekusi terkecil dari instruksi program komputer yang dapat dikelola secara mandiri sesuai jadwal. Seutas benang jalur eksekusi sederhana dalam suatu proses. Utas sama kuatnya dengan proses karena utas dapat melakukan apapun yang dapat dilakukan oleh proses. Sebuah utas adalah proses yang ringan dan hanya membutuhkan lebih sedikit sumber daya. Atau singkatnya, thread merupakan unit dari proses yang dieksekusi di antara sebuah proses. Sebuah proses dapat memiliki thread yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian diagram proses dan thread. Jadi seperti ini diagram proses dan thread. Nah, setiap program yang siap untuk dieksekusi, maka dia akan menjadi sebuah proses. Dan di dalamnya ada aktivitas-aktivitas yang berjalan, itu disebut dengan thread. Kemudian, perbedaan antara proses dan thread. Nah, di sini ada beberapa macam perbedaan. Yang pertama yaitu pada proses konsumsi sumber daya lebih, sedangkan thread konsumsi sumber daya kurang. Kemudian, pada proses kurang efisien dibanding dengan proses dalam konteks komunikasi, sedangkan thread meningkatkan efisiensi dalam konteks komunikasi. Yang ketiga, pada proses waktu pengalihan konteks membutuhkan lebih banyak waktu, sedangkan thread waktu pengalihan konteks membutuhkan lebih sedikit waktu. Kemudian yang keempat, proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi, sedangkan thread itu digunakan untuk tugas-tugas sederhana. Nah, kemudian pada proses tidak berbagi ruang alamat yang sama, sedangkan thread berbagi proses yang sama, ruang alamatnya pun juga sama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu proses itu sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori, sedangkan thread lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu perubahan status sebelum proses pada sistem operasi. Nah, proses step. Jadi setiap proses itu tahap-tahapannya dari proses satu akan berubah ke proses lainnya. Nah, jadi di sini proses yang dieksekusi itu mempunyai 5 status yang terdiri dari yang pertama new, yaitu pembentukan suatu proses. Yang kedua running, yaitu instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi. Yang ketiga waiting, yaitu proses menunggu untuk beberapa peristiwa yang terjadi atau termasuk penyelesaian input atau output atau penerimaan sinyal.
Yang keempat yaitu ready, yaitu proses menunggu untuk dialirkan ke pemroses atau prosesor. Dan yang terakhir yaitu terminated, yaitu proses telah selesai dieksekusi atau final. Nah, ini merupakan diagram proses state. Jadi, setiap state atau tahapan-tahapan dari setiap proses itu akan berubah ke proses selanjutnya. Jadi, tahapan yang pertama yaitu new. Pada tahapan new ini, jika diterima atau disetujui atau admitted, maka dia akan berubah ke tahap selanjutnya, yaitu ready. Nah, kemudian penjadwalan pengiriman dan dieksekusi ke prosesor, maka dia akan berubah ke tahap selanjutnya, yaitu running. Nah, pada tahap running, dia akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu dia akan langsung dieksekusi atau exit, kemudian ke tahap selanjutnya yaitu terminated atau final atau selesai. Dan kemudian jika dia interrupt, maka dia akan kembali ke tahap sebelumnya yaitu ready, hingga menunggu penjadwalan pengiriman ke prosesor hingga dieksekusi, dan tahap selanjutnya itu running. Dan kemudian pada tahap running, jika dibutuhkan sinyal dari perangkat input atau output atau sinyal yang dibutuhkan, maka dia akan ke tahap selanjutnya yaitu waiting, sambil menunggu perangkat input atau output atau sinyal yang dibutuhkan itu kompleks atau penuh, maka dia akan ke tahap selanjutnya yaitu ready. Dan selanjutnya dia akan dieksekusi ke prosesor, kemudian tahap selanjutnya itu running, dan akhirnya exit, kemudian tahap akhir yaitu terminated atau final atau selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.